Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa setia channel Rumaiso TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Rekan-rekan muda sekalian yang malam hari ini turut hadir barangkali bersama orang tua atau juga setiap yang mendengar malam hari ini tidak hanya kalangan muda. Kita kembali membahas kajian rutin kita setiap malamnya dengan membahas kitab Bulughul Maram. Kali ini kita akan membahas masih dalam pembahasan kitab nikah. Hadis kelima yang kita bahas. Jadi secara urutan dalam kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar ini penyusunannya itu berdasarkan pengumpulan hadis. Jadi tidak sistematik dari sisi tema gitu. Jadi kita temukan hadis apa nanti kita bahas. Tema malam ini doa untuk kedua mempelai. Ya, doa sekali lagi doa untuk kedua mempelai. Nah, padahal kemarin sebelumnya kita baru bahas tentang hal-hal apa saja yang nanti kayak kemarin yang dipilih itu karena cantiknya, hartanya, kedudukan sosialnya, karena agamanya. Ya, sekarang kita akan melihat tentang doa. Singkat pada malam ini, nanti bisa langsung bertanya jawab. Mungkin sekitar 15 menit saja saya menyampaikan materi. Setelah itu nanti mudah-mudahan bisa langsung tanya jawab. Silakan nanti lihat di layar ada nomor telepon di bawah judul itu 0812 281 85131. Atau rekan-rekan yang ada di YouTube bisa memberikan komennya langsung, dan yang mau bertanya lewat WhatsApp barangkali sedikit rahasia bisa langsung kirim kepada kami via WhatsApp. Kemudian bagi yang mau telepon langsung monggo di nomor tadi yang kami sebut, dan lewat Zoom biasanya kami akan dahulukan setelah materi ini kami sampaikan. Baik, kita lihat hadisnya. Wa anhu anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa insanan idza tazawwaja, ya idza tazawwaja qal barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Nabi SAW itu bila mendoakan seorang yang menikah, maka beliau mengatakan, semoga Allah memberkahimu dan menetapkan berkah atasmu, serta mengumpulkan engkau berdua dalam kebaikan. Serta mengumpulkan engkau berdua dalam kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan oleh yang empat, oleh imam yang empat, disahihkan oleh Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Jadi kalau secara penelusuran hadis ini riwayat Ahmad, ada juga dalam riwayat Abu Daud, dalam riwayat Tirmidzi, ada juga An-Nasai dalam Al-Kubra, juga Ibnu Majah, Ibnu Hibban, semua dari jalur Abdul Aziz Muhammad Ad-Darawardi, dari Suhail dari bapaknya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Dan Imam Al-Hakim mengatakan hadza hadisun sahihun ala syarti Muslimin wa lam yakhrujahu wa sakata anhu Zahabi. Imam Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih sesuai dengan syarat Muslim. Namun kedua penulis kitab sahih tidak mengeluarkannya.
Dan Imam Az-Zahabi mendiamkan hadis ini. Nah, di dalam hadis ini disebutkan tadi kan idza rafa'a insanan, jika Nabi SAW rafa'a. Ini ada dua makna. Makna pertama adalah jika beliau ingin mendoakan orang yang menikah, maka beliau ucapkan tadi barakallahu laka wa baraka alaika. Jadi ingin mendoakan orang yang menikah. Ada pendapat yang kedua yang menyatakan yang dimaksudkan dengan rafa insanan adalah jika mengucapkan selamat dan mendoakan kebaikan dengan memohon taufik dan juga agar hubungan keluarga itu menjadi baik dan juga mendapatkan keturunan yang thayyib. Jadi ketika Nabi SAW, jadi ada dua keadaan sini penafsirannya ya. Kalau rifa itu yang dimaksud ya ketika berkumpul, yaitu ketika menikah antara laki-laki dan perempuan tadi. Nah, pendapat pertama tadi ada dua makna. Yang pertama, jika berdoa untuk kebaikan, jika ada yang menikah, nah dia mau berdoa itu. Makna yang kedua adalah jika ingin mengucapkan selamat dan doa baik, yaitu dengan doa taufik. Doa baiknya di sini juga isi doanya agar minta pada Allah supaya hubungan keluarga ini jadi baik dan mendapatkan keturunan yang thayyib. Yang jelas begini singkatnya, Rasulullah SAW ketika menghadiri prosesi nikah, Nabi SAW mendoakan seperti itu. Nah, kemudian ada lagi barakallahu laka. Maksud kalimat ini adalah doa. Makna laka dan alaika, kalau laka barakallahu laka itu doa kebaikan. Sedangkan wa baraka alaika ini biasanya ya kalau keadaannya itu buruk, keadaannya itu tidak baik, namun ingin didoakan berkah pula. Jadi kalau mau diterjemahkan barakallahu laka itu artinya semoga Allah memberkaimu dalam kebaikan, dalam kesenangan. Wa baraka alaika, dan semoga Allah juga memberkaimu ketika susah, ketika hadapi kesulitan dalam berumah tangga, ketika lagi konflik, ketika lagi tidak akur. Nah, jadi yang buruk-buruk dalam berumah tangga, di sini juga didoakan dapat berkah. Artinya mudah-mudahan cepat selesai juga masalah tersebut. Coba kita lihat ya tadi ya. Inilah mendalamnya bahasa Arab itu. Barakallahu laka. Ini failnya, semoga Allah memberkahimu. Kalau laka ini untuk kebaikan. Sedangkan wa baraka alaika kalau ini alaika ini ketika dalam keadaan susah.
Jadi dua keadaan itu tetap didoakan gitu. Dan ini sekaligus pertanda bahwa ketika kita jalani rumah tangga, tidak selamanya baik, ada juga susahnya. Ingat ya, ketika kita jalani rumah tangga itu tidak semuanya senang, tidak semuanya itu happy, tidak semuanya itu bersukacita, gembira, enggak. Nanti rumah tangga ini jalanin ada saja ketemu masa susah. Itu pasti itu. Yang itu butuh di-manage, butuh diatasi. Dan yang belum menikah, ikhwan akhwat, rekan-rekan muda yang belum menikah harus pahami ini. Sehingga kita kalau lihat fenomena saat ini saat menikah itu Masya Allah semua apa-apa. Ketika setelah akad fotonya di-upload semuanya kayak happy begitu. Iya dia baru memulai awal-awal. Kenyataannya tidak seperti itu. Dia baru memulai awal-awal saja. Yang harus dia pahami ada masa senangnya, masa bahagianya, ada juga masa susahnya. Suami nanti sulit dalam hal penghasilan, pandemi nggak ada kerjaan lagi nih, gimana mau menghadapi ini? Wah nanti kesusahan juga dalam mengurus anak-anak. Wah qadarullah dapat anak yang bandelnya luar biasa. Wah suami saya kok jadi suami yang cuek ya ketika di rumah ya. Wah saya punya masalah lagi dengan mertua saya. Ya. Wah suami saya itu ketahuan ya main dengan seorang perempuan. Problem-problem banyak sekali. Ya ini butuh doa juga, kita harus berdoa supaya dimudahkan hadapi masalah-masalah semacam itu pemirsa sekalian. Jadi jangan dipahami kalau menikah itu semuanya senang-senang saja. Tidak, ada masa susah yang mesti dihadapi. Nah terus dalam doa selanjutnya tadi barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma, mengumpulkan kalian berdua yaitu bainaka wa baina zaujika, mengumpulkan engkau dan pasanganmu fi khairin, dalam kebaikan. Kata Syekh Abdul Fauzan adalah ini syamilun lafzun syamilun likulli anwa'il khair. Lafaz ini maksudnya adalah meliputi segala kebaikan, macam-macam kebaikan. Ada situ dia ketika menikah kebaikannya apa? Jadi orang yang taat. Terus bersikap baik kepada pasangan. Kemudian yang ketiga itu mendapatkan keturunan yang soleh. Nah, ini doanya dalam banget nih. Ternyata kita kalau ucapkan doa ini pada pengantin itu doanya luar biasa loh. Wa jama'a bainakuma, mengumpulkan kalian berdua yaitu kamu dan pasanganmu gitu. Fi khairin. Tuh. Dalam kebaikan. Nah ini yang ingin saya singgung nih. Dalam kebaikan ini mencakup 3 kalau kata Syekh Abdul Fauzan tadi. Kebaikan dari sini dia jadi taat. Ya, jadi taat. Keduanya jadi taat ketika sudah menikah, jadi pasangan, saling mengingatkan dalam kebaikan. Satu belum sholat diingatkan, ayo sholat berjamaah bareng. Jadi taat. Kemudian punya hubungan yang baik dengan pasangan.
Punya hubungan yang baik dengan pasangan. Terus yang ketiga, fi khair ini maksudnya adalah mendapatkan keturunan yang soleh. Ya dia. Sini kita jadi taat. Terus kita itu kalau doakan kayak begini nanti punya hubungan yang baik dengan pasangan, suami nanti bertingkah laku baik dengan istri, tidak main tangan, tidak main pukul. Istri juga tahu tugasnya adalah taat pada suami, jalankan tugas dengan baik. Terus yang ketiga itu ini nih. Mendapatkan keturunan nih dari doa fi khairin ini. Luar biasa kandungan doa ini. Singkat, kalau memang sifat doa Nabi SAW itu jawami'ul kalim seperti ini. Nah, kesimpulannya atau fawaidnya dari hadis ini menunjukkan dalil disunahkan mendoakan orang yang menikah dengan doa berkah. Dan Nabi SAW pernah doakan Abdurrahman bin Auf dengan doa berkah. Beliau katakan, Barakallahu laka. Dan doa ini disertakan dengan ucapan selamat juga. Selamat ya atas nikahnya ya. Doa ini lebih baik daripada kita buat doa-doa yang lainnya. Karena kandungannya seperti kita ulas tadi sudah sangat-sangat luar biasa. Karena sini Syekh Abdullah Fauzan itu lagi bahas ada ucapan-ucapan yang diucapkan oleh orang Arab. Yang sebenarnya doa tadi barakallahu laka wa baraka alaika itu sudah mencukupi. Wa jam bainakuma fi khair itu sudah mencukupi. Maksud macam-macam. Jadi kalau kita artikan gini ya, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkaimu ya ketika senang dan ketika susah dan mengumpulkanmu dalam kebaikan. Kebaikan apa? 3 tadi. Jadi orang yang taat, punya hubungan baik dengan pasangan, mendapatkan keturunan yang solehah. Baik pemirsa, rasa cukup untuk malam ini. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya itu tentang khutbah nikah. Dan ada pasangan masih nyambung khutbah nikah sedikit aja nanti kita lihat tentang nazar. Ya, aturan nazar ini insyaallah kita bahas besok. Itu saya singgung sedikit tentang khutbah nikah, baru kita bahas tentang aturan nazar. Karena Nabi SAW itu perintahkan ketika ingin tahu seorang wanita, maka nazar dulu. Supaya engkau itu tenang, puas gitu. Jangan sampai menyesal ketika menikah ternyata dari face-nya saja tidak disenangi. Wallahu a'lam bishawab. Monggo dari Zoom dulu untuk bertanya. Yang lainnya siap-siap bisa lewat WA dan bisa lewat telepon nantinya. Baik, lewat Zoom dulu sambil nunggu yang lain. Ya. Silakan. Ibu Nur. Silakan Ibu Nurul dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ana Nurul dari Jakarta. Sudah nikah belum? Ana mau tanya. Masih jomblo, Ustaz. Ya, Alhamdulillah. Gak usah bilang alhamdulillah, biasa aja lagi. Alhamdulillah ya, Ustaz. Baik. Apa? Masalah apa ini? Nah, jadi Ana ini kan mempunyai sifat yang gimana ya, bisa dibilang dominan gitu ya Ustadz ya. Jadi lebih suka
seseorang yang tegas, lalu juga nggak suka sama seseorang yang asal iya iya aja tapi nggak ada alasannya gitu. Pokoknya intinya saya suka seorang yang tegas gitu. Namun terkadang saya berpikir bahwa apakah saya memiliki sifat yang terlalu tinggi sehingga saya takut mendapatkan pasangan yang tidak sesuai kriteria saya dan lalu saya juga menzalimi pasangan saya suatu saat nanti. Nah, sebenarnya itu problemnya apakah Ana sebagai wanita harus mengubah sifat Ana yang sebetulnya itu sudah menjadi sifat mendasar Ana, atau Ana boleh mencari kriteria seorang ikhwan yang memang memiliki sifat yang tegas begitu, Ustaz? Sebentar. Ini kamu nganggap sebagai sifat kurang atau sifat lebih? Karena terkadang kalau di pekerjaan begitu kan memang sering berdiskusi, terkadang juga ada sesi debat begitu, ada plusnya, tapi terkadang saya merasa itu kekurangan saya gitu. Kekurangan karena terlalu mendominasi, mungkin orang ada yang buat jadi marah gitu. Karena sifat ini. Ustaz, jadi saya tuh kayak kalau sama misalnya teman saya laki-laki terus kita lagi diskusi apa terus dia yaudah aku mah iya gitu, nah terus saya sering bilang kamu mah laki-laki kamu mah jangan iya iya aja dong, kasih alasan kenapa kek, masa main iya iya aja, yang tegas dong kayak gitu. Kadang saya seperti itu. Dari sisi ini sih nggak ada yang ini, belum nampak yang jelek di situ. Tapi nanti ketika menikah, kadang ada sifat kayak gini nggak perlu ditonjolin ya. Maksudnya akhirnya ngalah dengan suami, lebih nurut gitu. Sifat nurut harus ditunjukkan nanti ketika sudah jadi istri. Berbeda kalau masih jomblo, masih bujang gitu. Nah, berarti Ana boleh mematok kriteria mencari seorang ikhwan yang memang memiliki sifat yang tegas begitu ya, Ustaz ya? Bisa saja. Namun ketika sudah menikah, Ana harus tetap tunduk sama suami, patuh, manut gitu. Oh, ya. Nah, lalu untuk pertanyaan kedua, ini ada kaitannya sama yang pembahasan kemarin, Ustaz. Jadi kemarin kan membahas ada yang bertanya apabila pasangan suami istri qadarullah tidak diberi anugerah keturunan sehingga harus mengadopsi begitu ya. Lalu apa hukumnya anak angkat itu yang diadopsi setelah masa persusuan jadi sudah agak besar, itu hukumnya gimana sama orang tuanya, misalnya dia laki-laki sama ibunya gimana, perempuan bagaimana sama ayahnya begitu? Ya kalau diangkat setelah 2 tahun, masa persusuan kan 2 tahun ke bawah kan, setelah 2 tahun maka ini kalau sudah balik jadi orang lain. Kalau si perempuan berarti dengan bapak angkatnya dia gak boleh buka jilbab, tetap menutup aurat. Gitu konsekuensinya. Konsekuensinya berat sih. Beda kalau dipelihara sejak bayi, masih ada sempat peluang untuk disusui, ada kerabat dari suami atau istri bisa susui, itu nanti bisa jadi mahram tuh. Sama ayahnya pun bisa jadi mahram, misalnya yang disusui itu cewek gitu anaknya. Iya, nah yang penting saudara dari ada ininya sih gambarannya, saya bisa gambarin itu. Bisa saudara dari ayah atau saudara dari ibu angkatnya. Nanti yang nyusui anak angkat ini. Nah, kalau dari selain dari keluarga, misalnya dari saudara ayah atau ibu, selain daripada itu, nanti ketika sudah balik, misalnya itu cewek, anaknya tetap non mahram ya sama ayah. Iya, soalnya sudah lewat dari masa ketentuan persusuan yang boleh jadi anak susu 2 tahun tadi itu loh. Oh, nah berarti kalau wanita nanti pas menikah, ayah angkatnya tidak bisa menjadi wali ya, harus dari tidak bisa KUA langsung gitu ya? Oh, sampai pun dalam masalah ini ya, kalau dalam masalah wali itu, wali juga nggak bisa pula itu bapak angkat ataupun bapak susu, yang ada nanti mahramnya tetap dicari, kalau enggak serahkan pada wali hakim. Gitu. Iya. Nanti kalau misalnya nggak ada bapak susunya, misalnya maaf tidak ada mahramnya, pokoknya intinya tidak ada mahramnya, ya maka perwalian diserahkan kepada KUA nanti yang jalani itu. Jadi wali hakim yang nanti yang dipilih.
Nah, lalu pertanyaan yang terakhir nih Ustadz, Ya. jadi kan kebetulan orang tua Ana tuh sudah mengenal agama, cuman manhajnya beda gitu ya sama Ana ya. Ana juga sering berbagi ilmu juga gitu. Terus. Cuman nanti apabila Ana menikah nih Ustadz, sebenarnya pengen walimah yang syar'i. Cuman pasti kan dari orang tua seperti menentang ya, kayak ya umumnya tuh kok di sini nggak kayak gitu. Nah itu Ana harus mengikuti saran orang tua atau sebaiknya Ana kekeh ya tapi kan saya pengen walimah tuh yang syar'i kayak gitu. Selama sebisa mungkin di lobi, kalau tidak bisa ya sudah banyak-banyak sabar menurut orang tua saja. Oh ya. Baik, cukup ya. Sudah jelas Ya. Ustadz. Ya, Baik, satu lagi dari Zoom monggo. Silakan Bu Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ada titipan pertanyaan Ustadz. Ya. Ini Ustadz, mengenai suami istri. Kalau misalnya ada seorang istri yang ingin menggugat cerai suaminya dikarenakan suaminya ini lalai dalam sholatnya. Jadi kalau misalnya sholat itu masih sering diobrak-obrak gitu loh Ustadz. Kalau misalnya sholat pun dalam kondisi yang males-malesan, tidak pernah membimbing istrinya tentang agama. Dosa nggak sih Ustadz kalau misalnya istri tersebut menggugat cerai suaminya gitu Ustadz? Sebisa mungkin dakwai dulu, banyak sabar dulu. Ini jadikan pilihan. Kalau tidak bisa Ustadz? Tidak bisa. Ini agak berat saya jawab ini. Coba timbang-timbang matang-matang lagi. Saya pokoknya kalau ada yang nanya masalah cerai, mau gugat, pokoknya saya selalu bilang lanjut aja dulu. Karena masalahnya ini problemnya berat ya kalau lebih memilih pisah dibandingkan lanjut. Ya kita berpikir sekarang mungkin pendek sekali ya. Sudah cerai aja gitu. Dia nggak tahu kalau ujung di belakangnya itu rentetannya itu banyak gitu. Ini menjanda, punya anak, ada yang ngurus lagi, terus nggak ada yang kasih nafkah, umur sudah nggak bisa cari jodoh lagi, kasihan anak-anak nggak terurus gitu, mau cari bapak sambung juga nggak bisa, artinya nikah lagi nggak bisa. Masalahnya kompleks banget, jadi baiknya pikir matang-matang dulu. Ya tahulah itu salah tadi meninggalkan sholat gitu, tapi cara berpikirnya tidak sesimpel ini. Gitu. Ustaz. Jadi sebagai istri harus sabar-sabar dulu ya Ustaz. Sabar-sabar dulu, tetap dakwai. Saya yakin masih bisa suami dapat hidayah. Amin, insyaallah Ustaz. Baik Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Baik. Saya angkat telepon dulu, monggo silakan Mas Rian. Silakan. Belum nyambung. Oke. Sebentar, ada di YouTube dulu sebentar. Itu nyambung tuh. Angkat. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih? Fulana di Jakarta, Ustaz. Hah? Fulana di Jakarta. Iya, silakan. Ya Ustaz, saya mau tanya, saya kan sedang menjaga diri dengan membatasi komunikasi ya Ustaz. Nah tapi dari teman-teman sekitar saya itu menyarankan agar saya membuka diri supaya laki-laki itu mau dekat gitu. Nah harusnya sikap saya seperti apa ya Ustaz? Kenapa membatasi diri tadi? Membatasi komunikasi gitu Ustaz. Alasannya? Karena kalau misalkan intens itu kadang sampai malam dan berlarut-larut, tapi yang diomongkan tidak urgent gitu. Ini apa? Komunikasi dengan siapa yang dimaksud? Dengan teman laki-laki. Memang nggak perlu. Nah, tapi teman-teman yang lain itu kayak buka diri aja gitu, karena kan masih single gitu, Ustaz. Iya, tapi caranya bukan begini. Iya, tapi caranya bukan seperti itu. Justru kalau kan ya terus saya bilang introvert lah. Justru kalau jadi ekstrovert untuk membuka diri seperti ini dengan lawan jenis malah dari sisi kalau saya nganggap itu perempuan ini dari sisi menjaga dirinya itu kurang.
Bukankah dia itu menjaga diri makin istimewa, laki-laki yang baik-baik makin tertarik. Kalau laki-laki yang tidak baik ya tertarik dengan perempuan kayak gini nih, yang membuka diri seperti itu, dia akan dapat yang setipe dengannya gitu. Namun kalau dia tertutup, kemudian jaga pergaulan, insya Allah tetap dapat pasangan yang nanti sesuai dengan sifatnya. Kan tahu sendiri kalau laki-laki baik untuk perempuan baik gitu. Saya rasa saran dari teman-teman itu bukan teman-teman yang pandang dari sisi agama ya. Iya, mereka juga orang yang nggak bisa ngatur pergaulan, makanya saran mereka tidak bisa jadi kita selalu laksanakan gitu loh. Coba nanti tahu sendirilah. Wanita ada yang pendiam tetap dapat juga, ada wanita yang untuk diri juga, ada laki-laki yang mau dengan dia. Justru datang laki-laki yang baik yang mau melamar dia, mau menikah dengannya, laki-laki yang baik. Gitu. Itu sudah fitrah kayak begitu ya, sudah fitrah kayak gitu ya. Paham ya? Baik Ustaz. Terakhir Ustaz, Ya. ada pandangan bahwasannya wanita tidak harus menikah karena melihat Rabi'ah al-Adawiyah. Itu bagaimana ya Ustaz? Dia bukan golongan istri Nabi, bukan golongan sahabat Nabi, orang belakangan. Rabi' al-Adawiyah juga sufi, gitu. Dia punya beberapa pemahaman yang rancu juga. Jadi kalau mencontoh dia bukan contoh. Contoh bawa ke generasi terbaik, generasi sahabat. Ya, generasi sahabat. Lihat aja contoh-contoh mereka aja, janda-janda aja nikah lagi tuh mereka di masa Nabi SAW. Nabi aja nikah beberapa janda itu. Dan jandanya ada yang sudah 2 kali, ada yang sekali itu, terus nikah dengan Nabi SAW. Menunjukkan mereka saja masih butuh nikah gitu loh. Paham kan? Jadi kalau pakai standar orang belakangan, kamu kasih contoh si Rabi' al-Adawiyah gitu ya. Ya bandingkan dengan yang generasi awal yang di masa Nabi SAW, jauh sekali. Maka contohnya kurang pas. Jangan bawa ke situ, bawa ke generasi lebih awal lagi. As-sabiqun al-awwalun. Yang generasi terbaik dari umat ini, itu kan lebih pantas jadi contoh daripada orang belakangan. Apalagi kamu bawa ke 2020 gitu. Ya. Berarti harus melihat ummatul mukminin dan suaminya. Iya. Itulah yang dimaksud dengan ihdinas siratal mustaqim. Di antara pengertian siratal mustaqim itu adalah selain pengertiannya jalan Nabi, itu jalan sahabat. Ya, jalan Nabi, jalan sahabat tuh. Nggak ada dalam pengertian para ulama ketika mendefinisikan siratal mustaqim, mereka katakan jalannya orang-orang kholaf, orang-orang belakangan. Enggak. Bawa ke generasi awal sahabat Nabi SAW itu. Sahabat dan Nabi gitu. Berarti mereka yang terbaik, mereka yang siratal mustaqim, ikuti jalan itu. Itu kita baca terus tiap hari itu dalam surat Al-Fatihah. Ulang-ulang minimal 17 kali dalam sehari. Gitu. Cukup? Ya, baik Ustaz. Jazakumullahu khair. Barakallahu fiik. Baik, ini ada dari ini dulu, sebentar. Bagaimana pendapat Ustadz mengenai buku Mahkota Pengantin? Wallahualam, saya belum pernah baca. Buku referensi tentang ilmu nikah dan parenting yang bagus apa ya Ustadz? Bisa kalau mau terkumpul dalam satu buku dan biar beli sekaligus, buku Fikih Sunnah Lin Nisa karya Syekh Abu Malik Kamal bin Said Salim. Fikih Sunnah Lin Nisa karya Syekh Abu Malik. Bisa cek videonya juga di YouTube channel Romeso TV, cari yang kata kunci Fikih Wanita. Ada satu playlist saya bahas waktu itu Fikih Wanita dari buku beliau. Baik, telepon langsung silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih? Boleh? Dengan hamba Allah Di Jakarta. Baik, jomblo. Udah menikah. Sudah nikah gimana Bu? Afwan Ustaz mau tanya.
Kalau kita sudah berumah tangga hampir 25 tahun, Iya, terus. mendapati suami dari belakangan hampir dari tahun 2008 keadaan ekonomi yang menurun, sehingga istri harus membantu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Iya. Di awal Ana mencoba untuk melihat ini adalah ujian, tapi belakangan setelah 5 tahun belakangan dan 2 tahun belakangan ini, kok melihat seperti suami merasa nyaman di posisinya dengan kondisi sudah tercukupi. Sudah tercukupi dari mana? Artinya istri sudah mencoba untuk menutupi segala kebutuhan. Berarti istri yang kerja. Iya, Suami? berikhtiar cuman lebih banyak apa ya? Mungkin pemasukannya tidak seberapa, tapi buat Ana tawakalnya seperti apa ya, saat kondisi media sosial sekarang yang menjadi fitnah, jadi lebih banyak menikmati dunia media sosial. Udah sering kali Ana memberikan nasihat berkali-kali dan udah cukup lama. Bahkan duduk bersama, ayo bahkan yuk kita duduk bertanya kepada yang lebih ahli dalam hal ini, tapi beliau nggak mau hanya diam. Ya. Terpikir oleh Ana adalah apakah ini bukan zalim buat diri Ana gitu. Walaupun Ana sudah bilang jangan biarkan seorang wanita itu keluar rumah karena tanggung jawab mencari nafkah adalah di suami. Dia malah membalikan kalau percaya insya Allah Ana bisa menjaga diri. Ana sampaikan gak gitu, justru malah fitnah itu lebih besar. Ana juga manusia biasa. Tapi tetap pada posisi yang belakangan Ana semakin berpikir, oh udah merasa nyaman pulang. Artinya semua kebutuhan dari buat anak-anak, buat makan, kebutuhan pokok, bahkan kebutuhan yang lain, misalkan dia buat pakai baju bersih, dia buat mandi juga, semua kebutuhan rumah sudah tercukupi. Terfikir oleh Ana dalam istiqoroh, apakah Ana seperti ini? Mau selesaikan aja ya Ustaz gitu. Maju ke pengadilan. Tapi masih istiqoroh. Dalam bulan Zulhijjah ini Ana terus meminta sama Allah. Makanya alhamdulillah kesempatan ini bisa nyambung sama Ustaz di telepon. Mohon minta nasihat buat pribadi Ana. Baiknya seperti apa ya Ustaz? Suami ngaji nggak, Bu? Alhamdulillah sebenarnya ngaji sudah, duduk di majelis taklim pun sudah, tapi fitnahnya pun juga semakin besar gitu. Kayaknya dominankan tawakal tapi malas kerja mungkin ya. Allah wa'alam, makanya apa Ana berpikir karena sudah tercukupi ya, Ana sudah bisa menghandle jaga gawang gitu Ustaz. Iya, Untuk tapi 3 anak. ya, nggak boleh kayak begitu. Laki-laki harus punya prinsip untuk kerja gitu loh. Udah Ana bilangin, udah Ana kasih nasihat, udah kita duduk sama anak-anak, udah. Iya, kan Nabi SAW kan Ya katakan. sesaat, Ana sampai bilang, minta terus sama Allah. Seperti kayak kajian Ustadz ini terus Ana ikuti kan. Gak ada rezeki yang Allah gak kasih, bahkan orang buta juga sudah Allah kasih. Cicak yang nempel di dinding aja Allah kasih, itu rezekinya berupa nyamuk kan. Makanya jaga mata, jaga hati, jaga penglihatan semua dari maksiat. Ana udah bilang Ustaz. Tapi Allah wa'alam bisa, orang juga bilang memang hidayah milik Allah, cuman Ana sebagai wanita apa ya, rasa lelah timbul. Walaupun mendengar nasihat Ustaz terus banyak bersabar, tapi kan sabar bukan berarti diam ya Ustaz. Ana makanya minta nasihat sekali. Ya, Benar-benar minta nasihatnya banget. Mungkin nanti video ini nanti dikasih ke suami coba ya. Karena Nabi SAW itu sampaikan kafa bil mar'i isman ayudhi amayakut.
seorang suami itu yang bertanggung jawab, seharusnya bertanggung jawab, dia berdosa jika dia lalaikan orang-orang yang dia tanggung. Orang yang ditanggung siapa? Coba istri, yang ditanggung itu anak-anaknya. Dia mesti ingat ini gitu. Sehingga kalau ada fenomena kayak gini, ya saya alami juga di kampung saya sini, kalau ada laki-laki kok malah diam di rumah, ngopi saja, ngerokok gitu. Istri yang bolak-balik pergi pasar. Saya selalu ingatin kayak gini, nggak kayak gitu laki-laki. Laki-laki punya prinsip kerja, walaupun dia dapat nanti pas-pasan gitu. Justru kalau dia biarkan kayak gitu, dia seperti orang yang tidak punya tanggung jawab. Dia dosa terus itu. Ya, dia dikatakan berdosa. Itu Ya, makanya Ustaz. ya, ibu hanya bisa kasih nasihat terus. Memang kalau saya yakin yang tadi saya bilang, dia dominankan tawakal ini. Dominankan tawakal dari sisi tawakal yang keliru, yaitu dia dominankan saya pasrah saya pada Allah, yang penting saya sudah banyak ibadah, sudah nanti masalah rizki nanti saya dapat juga. Padahal dia masalah rizki bergantung pada orang lain. Ini seperti kisahnya Imam Ahmad yang pernah negur orang yang cuma nongkrong di masjid saja, dia ibadahnya rajinnya luar biasa. Ya, terus dia punya alasan yang ini ibadah terus nih, saya tawakal pada Allah saja. Imam Ahmad negur, emangnya kamu cuma mau bergantung pada orang lain ini kayak kasih makan sama kamu loh, kamu nggak kerja apa-apa, kamu bergantung pada orang, bergantung pada manusia. Ya, alias ini Imam Ahmad ingin tegaskan kalau ini sifat orang malas seperti itu. Ya. Dan Ya mungkin kalau afwan Ustadz, mungkin kalau memang dalam hal ibadah, artinya ana sih afwan bukan berarti tidak sholat ke masjid, alhamdulillah gitu. Tapi dibilang ibadah tawakalnya untuk maksimal juga afwan, misalkan seperti kayak gini kan, bulan Zulhijjah ini 10 hari pertama Masya Allah banget, yuk kita saum gitu, atau baca Quran. Malah yang dilihatnya afwan Ustadz, malah sinetron dari handphone, apa yang nggak bermanfaat. Anda bilang ngapain, coba ngapain, nggak ada manfaat sama sekali, malah menambah dosa. Cari yang manfaat gitu, cari yang manfaat. Anda juga nggak, maksudnya toh ekonomi mungkin ini adalah bagian ujian, tapi jangan jadikan diri juga semakin larut dalam kemaksiatan. Udah nasihatin seperti itu, tapi ya yang pokoknya menikmati ya. Jadi anak kan nggak bisa berdiam diri. Anak 3 kuliah, ada di Jember 1. Jadi anak harus tetap fight untuk anak-anak. Jadi Bismillah ya Allah, seperti apa? Apakah saya harus udah selesaikan ini rumah tangga, saya biar bersama anak-anak, tapi banyak mudaratnya apa gimana? Terus makanya itu yang saya minta, maksud saya kuatnya harus gimana? Tetap bersabar dalam posisi ini kah? Atau jalan yang mana gitu, Ustaz? coba bersabar berapa waktu lagi ibu sampai klimaksnya. Kalau sudah tidak kuat lagi baru istiqoroh lagi, mau nyambung ataukah tidak. Baik, Ustaz. Iya. Tapi kalau anda misalkan istiqoroh terus dikuatkan hati untuk melangkah, apakah anda tidak termasuk salah satu istri yang tidak mencium baunya surga karena Ibu ada alasan, karena keadaan suami seperti itu. Oh gitu ya Ustaz. Iya. Nah Ustaz, itu aja Ustaz. Jazakallahu khairan, mohon doanya Ustaz. Iya, mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Baik. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cek dulu di YouTube lagi sebentar. Tunggu, tahan telepon. Apa hikmah tidak pakai komas dari awal ya Ustadz? Apa maksudnya ini? Kuma. Wallahu a'lam. Terus mau bertanya, bagaimana jika kita mengharap doa dari para tamu undangan sedang mereka lupa mengucapkan barakallah? Nah, strateginya biasanya kan ada background di belakang gitu ya. Kadang juga saya lihat di meja makan, di saat tamu-tamu hadir di situ ada tulisan-tulisan yang biasanya di beberapa wedding itu mereka sediakan. Jadi mereka sediakan ini doa untuk pengantin. Nah, biar nanti ketika ini naik terus tahu, oh itu doanya. Karena tidak semua doa yang tadi yang kita
sebutkan itu semua tahu, enggak. Ya, biar ini jadi kebiasaan dan orang-orang pada tahu, tuliskan itu dan nanti setiap yang hadir bisa mendoakan si pengantin. Terus ada telepon, angkat. Ada? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bu. Ya, ini aku mau nanya Ya, silakan, dengan siapa, di mana ini? dengan Putri di Tangerang. Sudah nikah belum? Belum. Terus apa problemnya? Ini bisa langsung ke Ustadznya? Iya, dengan saya langsung. Monggo. Iya. Ini sih mau tanya. Halo? Iya, silakan, monggo. Ya, ini aku mau tanya Ustadz tentang yang kemarin taruh itu. Jadi kan ceritanya kayak ada yang mau taruh gitu ke saya. Terus kebetulan kita belum pernah ketemu juga, ketemunya di media sosial gitu sih. Terus? Apa harus lewat perantara juga ya Ustaz? Ya iyalah. Tapi bingungnya karena nggak ada perantaranya juga sih Ustaz, karena kan memang kita kenalnya lewat media sosial. Iya, kenalnya dengan media sosial itu banyak. Saya tak khawatir banyak pengelabuan aja ya. Kamu yakin dengan ikhwannya? Halo? Ya, dia sih minta buat ketemu dulu juga sih Ustaz. Enggak kayak gitu ya. Oh. Cari data dia dulu, kenali dia baik-baik. Jangan langsung ketemuan-ketemuan. Maksudnya ketemu juga ada pihak ketiga juga sih. Tahu, I understood. Iya. Tahu kayak begitu. Nanti kalau ketemu ternyata gagal, kamu nanti kecewa loh. Iya. Dan perempuan tuh lebih besar kecewanya, lebih banyak galaunya daripada laki-laki. Laki-laki playboy aja, dia mainin perempuan aja, dia terserah dia. Nanti dia buka akun ini hubungi perempuan lain, nanti besok dengan perempuan lain lagi. Kan nggak tahu latar belakang laki-lakinya. Makanya tadi saya sarankan kenali dulu. Ini siapa, tinggal di mana, agamanya gimana, guru ngajinya seperti apa, gitu loh. Telusuri. Coba nanti ikuti kajian besok ini, saya bahas tentang aturan nazar tuh. Kan kamu maksudnya mau ketemu itu mau nazar langsung itu. Ini gak main-main, gak sesimpel itu kalau mau menikah itu. Iya Ustaz. Terus pertanyaan kedua, gini Ustaz, bentar saya ini. Gimana? Kalau misal kayak kemarin yang istikharah itu, ya dipercepat lagi Mbak, ayo. iya, kalau di sholat istikharah itu misal kita udah dijauhin beberapa kali, kayak contoh orang tuanya gitu nggak setuju sama kita, itu termasuk ya Ustaz? Ya itu jadi tanda-tanda nanti. Oh, ya udah Ustaz, itu aja. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari Zoom, monggo. Zoom bisa 2 langsung atau 2 di chat, monggo. Nah, yang raisain dulu ya Ustaz, satu Iya. orang. Mbak Jihan Pandora, silakan Mbak Jihan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustadz, Anda 19 tahun, mau tanya tentang dalil Ustadz ini. Tentang apa? Kan dalil beberapa dalil yang Anda baca itu loh. Apa itu? Jadi kan ada yang dari Amr bin Shu'aib itu loh Ustadz. Itu kan nikahnya itu kan Zainab sama Abul As. Itu kan mereka kan Abul Asnya kafir dan untuk Zainabnya itu kan muslimah, anak Rasulullah. Nah kan hukum syarinya itu Ustadz, kalau misalnya
perempuannya itu sama laki-lakinya itu beda agama kan dipisahkan dulu. Nah, semisal nih Ustadz, kalau misalnya ada orang lain, laki-laki lain mau melamar istrinya itu, otomatis kan harus membayar mahar yang sama seperti suami yang pertama. Nah, itu ntar maharnya tetap dikasihkan ke istrinya, Kak Ustadz. Apa aturannya dari gini dapat dari mana yang tadi yang kedua itu? Coba cek lagi sejarah Zainab dan Abul As memangnya nikah sama-sama salah satunya kafir gitu? Loh kan 16 itu kan kafir Ustaz. Enggak, semisalnya ada Semisal. perempuan Enggak, kenyataannya Abul As kafir enggak? iya awalnya terus masuk Islam. Nah, masuk Islam kan? Ya sudah berarti Islam. Iya, enggak maksud anak itu semisal dalam Iya, waktu jangan itu kasih dalam contoh. waktu- Masalahnya jangan kasih contoh sahabat yang ini riskan sekali contohnya soalnya. Si A sama si B gitulah. Ya, Soalnya kan bawa Abul As itu sudah Islam itu. ya, tapi yang mana maksud itu untuk hukum yang itu menunjukkan bahwa kalau misalnya istrinya muslimah suaminya kafir itu dipisahkan. Maksud tanah itu untuk merujuknya itu ke hadis itu Ustaz. Iya, bisa terus. Ya, semisal ada laki-laki lain yang akan melamar si istri tadi ini kan maharnya harus sama yang suami yang awal itu. Ah, ini saya belum tahu. Ini dalilnya dari mana? Oh, ini saya lihat dari itu Ustadz Halid Wasalam, Ustadz. Ah, itu dirujuk lagi coba. Belum tentu seperti itu aturannya. Oh, oke. Nah, jadi Anda mau tanya yang lain. Iya. Jadi, nah, dari kisah Bariroh sama suaminya Mu'idh, itu kan dua-duanya budak awalnya, Ustadz. Budak Nah, itu kan ya. akhirnya Bandara merdeka, lalu diberi pilihan apakah tetap mau sama Mu'idh atau tidak. Nah, Bariroh itu memutuskan untuk menceraikannya. Nah, ini kok ya Ustadz, harusnya kan tidak melihat budak atau bukan, tapi kenapa ada desain kayak gini Ustadz? Dalam masalah perbudakan itu ketika salah satu sudah merdeka maka dia punya pilihan. Mau tetap dengan pasangan budaknya ataukah bebas kemudian dia pisah dengan suaminya. Terserah dia karena sudah strata sosialnya berbeda. Satu budak, satu merdeka. Itu aturannya kalau untuk budak seperti itu. Itu khusus ya Ustadz, dalam Iya. pernikahan emang gitu? Kalau budak menikah, kalau budak merdeka. Sedangkan dia punya pasangan statusnya kayak gitu yang tadi saya sebut. Oh, oke. Itu kan konteksnya Bariroh itu kan perempuannya yang merdeka. Kalau laki-lakinya merdeka sama aja Kak Ustadz? Sama. Nanti terserah dia mau lanjut dengan istrinya ataukah mau pisah gitu. Gitu, oke. Jazakallahu khairan Ustadz. Ya, waalaikum. Baik, satu lagi Bu, monggo. Baik, Ustaz, pertanyaan dari chat. Ya. Pertanyaannya, Bismillah, Afwan mau bertanya, bagaimana menyikapi sikap orang tua yang merestui anaknya, tapi menjadi dilema ketika masalah resepsi Ikhwan memberinya tidak sesuai yang diharapkan. Ikhwan keinginannya sederhana, sedangkan orang tua ingin ada resepsi karena akhwatnya anak tunggal. Keadaan sudah dihitbah, itu menjadi ragu antara lanjut dan tidak, sehingga akhwatnya juga jadi bimbang. Nanti beritahu si Ikhwan ini, ya, video saya ini nanti beritahu. Masalah nikah itu bukan masalah sesimpel laki-laki dan perempuan. Masalah nikah itu adalah hubungan ini keluarga si Ikhwan dan keluarga si akhwat. Jadi nikah itu bukan berarti ini berdua ini saya disatukan. Ini satukan besan ini loh. Ini anak-anak muda ini kebanyakan mikir simpel banget. Ini nggak mikir kompleks gitu loh. Dikira dia yang nikah saja gitu. Ini bukan kamu yang nikah saja. Ini kamu punya wali punya keluarga. Ini bapakmu nih, si perempuan ini bapaknya ini wali ya. Ini tentu dia nanti beritahu nanti abang-abangnya, adik-adiknya. Ini putri saya nikah, keponakan kalian datang semua. Sama juga yang keluarga laki-laki. Jadi tolonglah anak-anak muda, please deh. Mikir itu nikah nggak sesederhana itu. Pahami orang tua juga. Ya, pahami orang tua. Orang tua mana yang mau sederhana sedangkan
Dia tahu dia punya kerabat besar dan tahu kerabat besarnya ini juga butuh dilayani khusus gitu loh. Kecuali kalau semua sepakat nih, keluarga besar dikumpulin, sudah ya kita bikin sederhana saja ya, oh fine kayak gitu. Namun kalau keluarga besar bilang enggak, kita ini kami sudah datang ada dari Sumatera, Kalimantan dan lain-lain gitu, pingin menghadiri apalagi satu-satunya gitu, wajar, saya bilang wajar, nggak salah. Laki-lakinya saya bilang koreksi diri itu. Tolong sampaikan video saya ini sebagai koreksi itu, biar anak-anak muda juga tahu yang dengar video ini tahu diri. Nikah nggak sesederhana itu. Nikah itu menyatukan keluarga besar, bukan kamu saja yang bersatu. Jadi bukan kamu saja yang nikah gitu. Makanya kan ada hubungan ini nanti dengan keluarga, bagaimana si istri ini dengan mertuanya, si istri ini nanti dengan keluarga suaminya. Itu kan ada hubungan yang baik. Seakan-akan dunia itu cuma milik mereka berdua saja, jadi nikah ya sudah kita berdua saja yang mikir gitu. Enggak. Tolonglah anak muda, please deh. Mikir lebih kompleks lagi dari itu. Nggak sesimpel itu nikah. Mikir lebih maju. Jangan pikiran terlalu sempit. Saya kayak begini ulang-ulang. Saya banyak nanya kayak begini. Kok anak muda mikirnya secuil gitu aja ya mereka hidup di dunia ya. Dikira dia saja. Sudah saya nikah berarti saya cuma dengan istri saya dengan suami saya saja. Oh enggak. Kamu seakan-akan nggak pernah hidup bermasyarakat ya. Bahkan nih kalau di desa ini, kamu nikah di desa, itu lebih lagi. Satu desa itu nanti bantu kalian yang menikah. Warga-warga semua satu desa itu turun, itu tanpa bayar. Biar tahu hidup masyarakat itu lebih kompleks. Ya, jadi kamu nerima aja, nggak usah ngapa-ngapain gitu. Kecuali kalau kamu bisa bilang sama bapak, kemudian kasih tahu gitu. Kalau nggak bisa gimana coba? Kok mikirnya sempit ya? Apa mikirnya cuma saya nikah ya sudah dengan pasangan saya saja? Enggak. Kamu nanti nikah itu kalau keluarga besar datang ini satu kampung pun nanti datang. Mikirnya kompleks banget. Ya. Tolong pikirlah seperti ini. Ya, renungkan lagi anak-anak muda ini yang mau menikah ini. Saya kasih contoh saya tinggal di desa ini ya. Saya tinggal di desa. Ketika saya nikah, kerabat saya datang. Ini yang turun untuk membantu. Itu satu padukuan. Satu padukuan itu ada 13 RT. Untuk bantu satu pernikahan saja ini. Kamu kira itu ngurus cuma 2 orang ini saja yang nikah ini? Sudah dengan KUA selesai. Gak sesimpel itu mas, mbak, mikir. Biar pahami hidup itu gak sederhana itu. Mikir individualistik. Kadang kita di masyarakat seperti desa ini mikir hidup bermasyarakat. Maka belajar hidup bermasyarakat, sosialisasi yang baik sekali. Ini kurang pada anak muda kita, apalagi yang sibuk dengan HP terus. Dia nggak tahu di dunia sosialnya itu di masyarakat, yang dia tahu di media sosial dia buat baik gitu. Kata-kata yang diatur di situ dia nggak tahu dengan tangganya dia buat baik itu bagaimana. Ya, tolong deh, please mikir seperti ini. Dan ini akhirnya kalau dia tidak pahami, dia paksakan pada orang tua. Ngambek nanti depan orang tua. Gak tahu kalau orang tuanya mikir ketika acara resepsi orang tuanya sudah berhari-hari gak tidur, dia tambahkan beban lagi gitu. Kalau anak santai-santai saya mikir gitu, saya sudah berusaha tapi gak bisa, ya sudah, dia jalani gini aja selesai. Orang tua juga jadi stres juga gara-gara kamu gitu. Ya, tolong perbaiki mindset kayak begini ya. Gak sesimpel itu ya, wahai anak muda. Kamu kalau sudah jalani nikah, hidup bermasyarakat, baru tahu sendiri gitu. Kamu cuma memahami hidup pun cuma seperti itu. Saya mau nikah. Ya, belajar hidup bermasyarakat, sosialisasi terus. Mungkin keadaannya berbeda, saya dengan kalian mungkin berbeda ya. Saya di desa, ini kalian di kota ya. Tapi coba nanti akan kalian rasakan sendiri ketika sudah berada di satu lingkungan seperti itu. Kamu masuk di suatu tempat, kamu ngontrak di situ, ada kumpulan RT,
ngundang kamu hadir, cuma rapat-rapat biasa gitu. Coba sekali-sekali kamu nggak hadir, coba apa yang terjadi? Kalau kamu nggak sosialisasi dengan masyarakat, coba. Ini sama dengan keluargamu juga. Coba kalau ada keundangan keluarga terus kamu nggak datang. Ya. Kuncinya saya mohon sekali, hiduplah bermasyarakat. Jangan cuma bermedia sosial. Anak-anak muda sekarang ini kekurangannya di situ. Dia cuma tahu dia di media sosial. Dia nggak pernah nganggap dia itu di dunia nyata. Coba nanti rasakan sendiri. Saya dari nikah usia 23, sekarang 36 ini saya sudah rasakan banyak seperti itu. 13 tahun saya nikah. Baru tahu, oh di masyarakat kayak gini, butuh penyesuaian. Kamu gak nanti nikah langsung sudah saya mau ngekos, saya mau jauh dari orang tua saya mau jauh dari masyarakat saya pengen hidup sendiri gitu, yang penting saya ngaji. Gak sesimpel itu mas mbak. Ya. Hidup itu butuh sosialisasi. Kamu sakit, tetangga kunjungi, kamu sakit, temanmu kunjungi, kamu butuh apa, nanti ada orang bantu, gitu hidup itu. Kamu memberi, nanti mereka memberi lagi. Ya, gak sesimpel itu ya mas mbak. Hidup itu juga gak seperti itu. Tolonglah hidup individualistik itu dihilangkan. Hidup bermedia sosial cuma tahu saya di dunia maya, saya komen, like, share, dia balas DM, itu enggak sesimpel itu. Coba kalau kamu hidup seperti kamu praktekkan di masyarakat sudah, coba silakan praktekkan coba. Diblokir kamu di masyarakat tuh. Kalau itu dengan keluargamu, kamu diblokir di keluargamu, mereka nggak akan mau bantu kamu itu. Kalau itu di RT, tingkatan RT saja, wah kamu dikucilkan luar biasa itu. Kalau nggak tahu hidup bermasyarakat. Belajar dari sekarang ini. Belum menikah misalnya, ada RT suruh kerja bakti, turun kerja bakti. Jangan terlalu banyak alasan, saya punya sibuk ini, sibuk itu. Mbok, ada ini sosialisasi. Ya, gitu hidup tuh kayak gitu. Ada keluarga-keluarga punya hajatan, ada saudara yang nikah, datang itu, walaupun cuma setor muka saja. Datangnya sudah senang banget itu, belum lagi kamu bantu loh. Belum lagi kamu dapat jatah tugas untuk itu. Ya, pahami seperti itu. Biar tahu kehidupan seperti apa. Saya sengaja panjangin ini, komentar ini, biar anak-anak muda yang dengar malam ini itu tahu. Kalau nggak percaya, tanya sama yang sudah banyak makan asam garam itu, orang-orang tua itu. Kamu jangan gaul sama dengan anak muda terus. Ya, biar tahu rasanya itu seperti apa. Wallahu a'lam. Baik, satu lagi ada? Ada Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah Ustadz, Ana mau bertanya, bagaimana cara kita meyakinkan bahwa si ikhwan itu benar-benar seakidah dengan kita? Sedangkan sekarang banyak sekali kejadian yang ditipu oleh si calon bahwa dia berpura-pura menjadi seorang yang seakidah dengan kita. Jazakumullah khairan Ustaz. Baik. Paling biasa saya sarankan itu, ya, dan ini saya praktekkan juga di Biro Jodoh Rumaiso. Dia ngaji di mana? Satu. Kalau dia ngaji di mana kan pasti punya teman-teman juga kan yang tahu dia ngaji. Pasti nanti ada teman-teman yang nanti rekomendasikan dia juga atau ngomongin dia gitu loh. Yang kedua, kan kalau ngaji berarti punya guru. Gurunya siapa? Dia harus berani sebut. Yang ketiga, kalau ada dari guru ini yang rekomendasikan dia, lebih bagus lagi. Berarti guru ini sudah percaya sama dia itu akalnya bagus, agamanya itu bagus. Nah, coba tempuh cara ini. Di samping bisa tahu juga kalau mau bertanya, tanya seputar akidah ke orang tersebut, ke laki-laki tersebut misalnya. Seperti misalnya tanya hal-hal prinsip, di mana Allah, bid'ah itu apa. Ini kan orang banyak bersisi di sini dan kamu tahu jawabannya benar seperti apa kan. Terus bagaimana bersikap pada penguasa, bagaimana cara beramar ma'ruf nahi mungkar, pentingkah mempelajari akidah gitu.
Hal-hal simpel sederhana seperti ini. Mungkin dia telusuri lagi ibadahnya bagaimana, sholat berjamaah dia nganggap wajib apa tidak, cara sholat dia itu seperti apa, bisa. Gitu ya. Nah, baik, ada telepon silakan. Baik, Zoom tahan, nanti saya ke Zoom lagi. Monggo. Belum? Saya baca di YouTube dulu. Nah, coba. Silakan. Ya, Assalamualaikum. Halo. Iya, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Aku tanya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Mau tanya Ustadz. Iya. Silakan, monggo. Iya. Bisa fokus ke telepon, langsung ngomong ke saya, singkat, padat, jelas. Karena banyak yang nunggu ya. Banyak yang nunggu ini. Monggo. Silakan. Jadi gini Ustadz. Kan saya dikenalkan oleh seorang ikhwan. Alhamdulillah beliaunya sudah ngaji. Tapi baru ngaji gitu Ustadz. Ya baru ngaji ya. Terus beliaunya tuh bilang kalau takut nggak bisa membimbing saya karena ilmunya terlalu tinggi gitu. Terus yang gimana saya menerimanya atau tidak? Ilmunya terlalu tinggi siapa? Beliau beranggapan kalau ilmu anak itu sudah terlalu tinggi gitu. Terus. Jadi dia mengurungkan niat untuk mau lanjut gara-gara lihat si akhwat ini ilmunya lebih tinggi gitu. Beliau hanya mengungkapkan takut gitu Ustaz, tapi belum memutuskan. Mengungkapkan takut tetapi belum memutuskan, gitu? Iya. Terus akhirnya jadi lanjut nggak? Atau masih nimbang-nimbang? Kalau untuk saat ini tuh masih stop dulu karena kan mau nazar. Karena gara-gara corona ini jadi nggak bisa datang gitu. Oh berarti sudah serius mau nazar kan? Mau lanjut? Iya, nah tapi saya bingung saya harus menerima atau enggak gitu. Kamu nilai agamanya baik nggak? Saya lihat dari akhlaknya terhadap ibunya itu cukup baik Ustaz. Tahu dari mana? Dari perantara saya. Bisa patokannya itu. Sisi agamanya lainnya nggak ada masalah? Insya Allah. Ya sudah, nerima saja, kenapa? Tapi gimana cara meyakinkan beliau kalau semuanya akan baik-baik saja gitu? Ya bilang aja saya mau menerima gitu. Dia kan cuma istilahnya minder aja gitu. Ini saya ilmu nggak besar berapa sih, akhwat lebih tinggi. Kan belum dicoba dulu. Belum. Gitu ya? Iya. Cukup. Cukup Ustaz. Nggih. Syukran jazakallahu khairan. Wa iyyakum, Allah yabarik fik. Baik. Ada telepon lagi Mas Rian? Lanjut. Betul? Baik. Tuh jomblo juga itu Rian tuh di dalam tuh. Nah, Ustadz, kenapa saat kajian pranikah banyak sekali akhwat yang sepertinya solihah bermunculan, tapi saat dicari buat ta'aruf kok susah sekali ya? Banyaknya akhwat yang di pinggir jalan atau di mall. Banyak akhwat-akhwat yang baik, coba laki-laki ini yang cemen aja, nggak mau maju. Kamu dengar kayak gini tuh semuanya itu pengen nikah, akhwat itu di biro judul saya itu semua sudah siap, ready, stock gitu. Cuma laki-laki yang cemen semuanya, banyak PHP, banyak mengundurkan diri, banyak nggak mau maju. Nah, ini sekaligus teguran untuk kamu dan yang lainnya. Kapan beraninya? Saya mau bertanya, jika kita mengharap doa dari para tamu undangan tadi sudah ya, apakah doa kepada mempelai ini ada batas waktu? Tidak. Mungkin baru ketemu sekarang, nikahnya seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, boleh didoakan juga. Baik, ada telepon satu lagi, monggo. Close, type. Zoom silakan, terakhir. Dari Zoom monggo terakhir. Silakan. Akhi Abdillah, silakan. Akhi Abdillah, fadol.
Fadilah mawjud? Oh, sepertinya tidak menjawab. Nih, Kita lanjut bisa ke beralih. nah, Ukhti Rahmah, silakan Ukhti Rahmah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa nih, di mana? Rahmah dari Timur. Ya, silakan. Izin bertanya Ustaz. Ustaz, ibu saya itu sedang mengenalkan saya dengan seorang teman yang kebetulan berbeda manhaj. Iya. Nah, saya sudah mengatakan kalau saya tidak mau gitu Ustaz, karena memang untuk alasan agama. Nah, sedangkan ibu saya itu mengatakan ibu tahu yang terbaik buat kamu. Ustaz. Jadi gimana ya cara meyakinkan ibu kalau saya nggak ingin gitu langsung beda dengan saya. Padahal ibu juga belum mengenal. Baik, orang tua belum kenal agama. Ini maaf, ini putus-putus, saya belum bisa nangkap. Iya, maaf, ini suara putus-putus, saya belum nangkap ini, dan suara agak jauh begitu. Ya. Gini Ustaz, Nah, saya mengenalkan saya dengan Ikhwan iya, yang berbeda manhaj. iya, Dan Kodarwo ibu saya juga belum mengenal sunnah. iya. Jadi ibu saya kayak sering menanyakan ke saya gimana dia. Dan sering tahu saya kurang suka gitu Ustaz, karena memang berbeda manhaj gitu Ustaz. Gimana cara yakin ya supaya kalau saya nggak mau gitu Ustaz, karena ibu sering tanya terus saya udah jawab dan Ya, jawab aja nggak mau, kenapa? sudah Ustaz, dan ibu kayak karena memang ibu kenal orangnya dan memang masih ada kayak saudara gitu. Ya, sampaikan alasan yang logis aja deh. Atau mungkin alihkan pembicaraan, saya mau konsen belajar dulu, mau ini jawaban diplomatis gitu, dibuat-buat aja. Yang penting benar. Iya. Pada kasih tahu nanti ibu kecewa juga, ibu marah-marah gimana? Terus juga gini Ustaz, ibu itu sudah mengatakan gini, kalau harus ibu yang mencarikan. Nah, kalau dari rumah kemarin ada yang ngambil taruh gitu Ustaz. Dan saya udah bilang ke ibu saya, dan ibu saya kayak kurang setuju karena belum kenal gitu. Gimana ya Ustaz? Ya, kamu kenal terus nanti ceritakan pada ibumu calonmu seperti apa, gitu aja. Saya sudah itu sih menyuruh si Iwannya untuk mengkontak ibu saya langsung. Karena taruhnya udah hampir 1 bulan. Mungkin kurang pas ya kalau langsung kontak ibu ya. Kamu jelaskan dulu, baru nanti ada perlu apa-apa, baru telepon gitu. Telepon ke Cukup ya? siapa? Suaranya putus-putus, saya kurang nanggapi sempurna saya ini. 66 Dan tidak dekat dengan mic kayaknya. Aduh. Ustaz. Iya. Iya, jangan terlalu jauh dari mic atau ini. Suaramu naik turun ini. Oh iya kan. Pakai headset Ustaz, afwan. Iya, saya nggak terima perfect ini. Aduh, kamu bikin saya pikir 2 kali nih. Ayo. Jazakallahu khair Ustaz. Ada Ustaz. Iya. Cukup ya? Yang ini cukup. Ada telepon terakhir? Nah, sudah itu terakhir. Ya. Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Saya dengan Nabi Ustaz di Jakarta. Silahkan, tanya apa nih? Ini saya mau nanya, ini kan saya sedang bertaruh ya Ustaz ya. Terus? Terus kita tuh udah melalui proses tanya jawab. Nah sekarang tuh udah ngasih nomor mahram masing-masing gitu. Oh, paham ya. Terus? Nah terus apa si mahram ini misalnya nanya, misalnya si akhwat ini nanya, ini gimana sih sisi negatifnya gitu. Berarti emang si mahram ini emang harus jor-joran gitu ngasih tahu misalnya negatifnya tuh kayak gini gitu, emang harus kayak gitu Ustaz? Ya iya, kan biar tahu ini kan bukan pakai proses pacaran, jadi mau dapat informasi bagaimana lagi selain dari informasi seperti itu.
gitu. Nah terus saya rada bingung nih ya, saya harus nanya kayak gimana karena ini baru pertama kali gitu. Coba lihat di ini video channel Rumeso TV ini ada tips untuk apa itu kemarin ya, tips untuk ta'aruf kalau nggak salah itu. Coba cek videonya, itu saya bahas tentang kiat-kiatnya di playlist perjodohan di channel Rumeso TV. Sebelumnya kita sudah banyak ini. Ada ini sebentar. Kisi-kisi saat ta'aruf itu. Oh, di YouTube ada ya? Ada kisi-kisi saat ta'aruf, cari kata kunci itu, pelajari itu. Itu ada, dibantu nanti. Ada nanti apa yang mesti ditanyakan. Nanti kita bantu. Karena saya komunikasi langsung dengan pihak biro jodohnya. Oh gitu ya. Iya. Berarti emang benar harus, misalnya pun dari pihak saya nanya ke dianya juga harus benar-benar tahu gitu ya, kayak gimana dia gitu, sisi negatifnya itu kayak gimana gitu. Iya, itu penting. Terus kan setelah itu nazar ya berarti kan kita harus ketemu. Iya, kalau bisa dengan mahramnya. Oh dengan mahramnya, dengan orang tuanya gitu ya. Iya. Nah, kan ada yang pernah bilang kalau misalnya saya gitu bisa ngeliat gitu dia misalnya tanpa jilbab, itu emang benar boleh kayak gitu, Bos? Baik, nanti ikuti kajian saya besok. Nazarnya besok. Oh, nazar besok. Iya, pelajaran saya besok. Ada juga video di playlist perjodohan itu kapan nazar, itu ketentuan-ketentuannya ada. Bisa ini, ada di playlist ini sudah lengkap banget nih, membantu jomblo-jomblo ini yang lagi pusing mau ta'aruf ini. Dan ini berlanjut ya, nanti kalau diikuti besok tentang nazar, besoknya lagi tentang apa, ini berlanjut terus. Oh ya baik, Mas. Baik, maka jangan ditinggalkan ya. Allah barik fik. Baik, saya rasa cukup ya. Ini sudah 21:04 nih, mau 21:04 mau masuk malam banget. Yang kami cukupkan, insyaallah besok masih ada, besok tentang nazar. Walaupun saya sudah pernah bahas kapan nazar, besok ketentuannya. Karena Nabi SAW dalam hadis ini nanti katakan ada seorang yang ingin melamar seorang wanita, Nabi suruh nazar dulu kamu. Nah, kita bahas nanti rinciannya. Insyaallah pertemuan besok malam. Besok pagi dibahas tentang hukum arisan. Apakah termasuk riba dan judi? Nantikan jamnya jam 5:04 sampai jam 6:30. Demikian kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.